Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan seperti judul yang di atas bisa kita lihat, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Untuk mengetahui tentang kecerdasan buatan, simak video ini baik-baik ya. Saya juga akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan pada e-commerce. Oke teman-teman, kecerdasan buatan telah dikembangkan selama lebih dari 60 tahun dan hasil penelitiannya telah merambah setiap aspek perekonomian dan masyarakat kita, dan banyak pencapaian luar biasa telah dicapai. Pada tahun 1997, misalnya, komputer biru tua IBM mengalahkan juara catur dunia, menandai dimulainya era AI secara resmi. Pada tahun 2016, Google Alpha G mengalahkan pemain Go profesional terbaik Lee Sedol, menjadikan kecerdasan buatan hampir identik dengan masa depan. Pada tahun 2017, Dewan Negara mengeluarkan rencana pengembangan kecerdasan buatan generasi baru yang secara resmi menetapkan tujuan strategis nasional untuk mengembangkan kecerdasan buatan generasi baru di Tiongkok. AI yang telah menunjukkan manfaatnya dalam industri seperti pemasaran, perawatan kesehatan, keuangan, dan pendidikan kini hadir di e-commerce. Kecerdasan buatan AI adalah payung istilah yang digunakan menyebut simulasi yang dilakukan oleh masing-masing atau alat yang terhubung dengan samudera data yang menyerupai kecerdasan manusia. Tidak diragukan lagi, AI sudah memberi dampak positif dalam banyak aspek kehidupan manusia, yaitu ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga pertahanan dan keamanan. Namun, AI bagaikan dua sisi mata uang yang juga memberikan dampak negatif. Adanya dampak multidimensi yang ditimbulkan oleh AI membawa pada suatu pertanyaan tentang cara mengimbangi kemajuan AI agar tetap terarah pada koridor yang diinginkan. Dengan demikian, pentingnya AI dan ilmu etika sebagai materi perkuliahan terpadu di tengah era dan disrupsi AI. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu yang menarik karena sifat saling melengkapi antara seni dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan prinsip-prinsip yang telah terbukti dan diabstraksikan dari alam melalui penyelidikan empiris dan edukasi logika. Kecerdasan buatan pada e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce telah mencapai prestasi yang luar biasa. Sambil menikmati kemudahan yang dibawa oleh e-commerce, masyarakat juga mengajukan persyaratan yang semakin tinggi terhadapnya. Munculnya teknologi kecerdasan buatan membuka ide dan pola baru bagi perkembangan e-commerce. Menurut firma riset pasar Gartner, pada tahun 2020, lebih dari 80% pekerjaan layanan akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Saat ini, raksasa e-commerce sedang aktif menerapkan teknologi kecerdasan buatan dan mengoptimalkan platform e-commerce mereka untuk meningkatkan daya saingnya. Alibaba, Jingdong, dan Amazon meluncurkan robot layanan cerdas. Selanjutnya, di bidang logistik, raksasa e-commerce juga telah meluncurkan produknya dalam hal mesin rekomendasi. Alibaba memiliki platform kecerdasan buatan visual DTPAI, Jingdong memperkenalkan platform informasi gambar sistem Zhonghui, dan sistem pengenalan e-commerce memiliki kelebihannya masing-masing. Dengan perkembangan pesat dan kemajuan berkelanjutan dalam teknologi penelitian, platform pembelajaran mendalam, teknologi analisis suara, teknologi biometrik, teknologi pengenalan gambar, teknologi analisis video, sistem pemrosesan otomatis robot, analisis teks dan pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan teknologi kecerdasan buatan atau arus utama lainnya akan terus berkembang dan AI akan terus mendorong perkembangannya. Baik, selanjutnya teknik kecerdasan buatan. Teknik kecerdasan buatan telah memasuki jalur cepat. Dengan teknologi yang matang, penerapannya semakin luas dan dampaknya semakin besar pada aspek-aspek seperti retensi,
pelanggan dan kepuasan pelanggan dalam transaksi e-commerce. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan buatan akan menjadi kekuatan pendorong penting bagi transformasi e-commerce. Dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan, e-commerce akan memiliki prospek pengembangan yang lebih luas dan kondusif bagi pembentukan manajemen kesenjangan antara personalisasi dan pripa. Masuk kepada pengembangan AI. Pengembangan kecerdasan buatan AI dalam industri e-commerce skala nasional di Indonesia telah menjadi pendorong utama transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah diterapkan secara luas dalam berbagai aspek e-commerce, melalui peningkatan layanan pelanggan hingga pengoptimalan operasional perusahaan. Perusahaan e-commerce di Indonesia telah menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perkembangan AI dalam e-commerce Indonesia juga didorong oleh investasi dan riset dan pengembangan oleh perusahaan teknologi dan universitas. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga telah mempercepat adopsi AI dalam industri ini, dengan pemerintah menyediakan intensif dan dukungan untuk inisiatif digital. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan kekurangan tenaga kerja terlatih masih menjadi hambatan dalam penerapan AI di industri e-commerce Indonesia. Namun, dengan komitmen terus-menerus untuk inovasi dan investasi dalam sumber daya manusia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin regional dalam pemanfaatan AI dalam e-commerce. Dengan demikian, perkembangan AI dalam industri e-commerce semakin skala nasional di Indonesia tidak hanya menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendorong inkulasi digital dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, industri e-commerce telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi elemen vital dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan telah menonjol sebagai kunci utama di balik perkembangan yang gemilang dalam e-commerce. AI tidak hanya mengambil peran penting dalam meningkatkan interaksi antara platform e-commerce dan pelanggan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan pasca pembelian yang efisien. Melalui teknologi machine learning dan algoritma yang telah berkembang, AI mampu menghadirkan pengalaman berbelanja online yang lebih personal dan memuaskan bagi penggunanya. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada hambatan dan tantangan. Penerapan kecerdasan buatan dalam dunia e-commerce menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dengan cermat. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedesaan atau di luar kota besar, di mana akses internet mungkin tidak stabil atau terbatas. Kurangnya tenaga kerja terlatih dan dalam bidang AI juga menjadi hambatan signifikan, mengingat diperlukannya keterampilan yang mendalam dalam pemrograman dan analisis data untuk mengimplementasikan teknologi ini. Selain itu, masalah privasi dan keamanan data merupakan perhatian utama. Dengan penggunaan AI yang membutuhkan pengumpulan dan pengolahan data pelanggan yang besar, biaya implementasi dan pengelolaan sistem AI juga menjadi pertimbangan penting, terutama bagi perusahaan kecil atau yang masih dalam tahap pengembangan. Integrasi teknologi AI dengan sistem yang sudah ada dalam perusahaan juga menjadi tantangan tersendiri. Sementara, penerimaan dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan penerapannya di e-commerce. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan e-commerce dapat memaksimalkan potensi
teknologi AI untuk meningkatkan efisien operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Menelaah tantangan khusus yang dihadapi oleh perusahaan e-commerce Indonesia dalam menerapkan AI, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kekurangan tenaga kerja terlatih, serta masalah privasi dan keamanan data. Tantangan dan hambatan dalam menerapkan kecerdasan buatan di dunia e-commerce dapat dibagi menjadi beberapa aspek untuk dipahami. Berikut beberapa tantangan atau hambatan dalam menerapkan kecerdasan buatan pada e-commerce. Tantangan yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau di luar kota besar, akses internet mungkin terbatas atau tidak stabil. Ini bisa menjadi penghalang bagi perusahaan e-commerce untuk menggunakan teknologi AI yang memerlukan koneksi internet yang kuat dan stabil. Hambatan yang kedua yaitu kekurangan tenaga kerja terlatih. Banyak perusahaan e-commerce menghadapi kesulitan dalam menemukan personel yang terlatih dalam bidang kecerdasan buatan. Pemahaman yang mendalam tentang AI, analisis data, dan pemrograman diperlukan untuk mengimplementasikan teknologi ini dengan efektif. Yang ketiga yaitu masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam e-commerce melibatkan pengumpulan dan analisis besar-besaran data pelanggan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Perusahaan harus memastikan bahwa data pelanggan dijaga dengan ketat dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya yang keempat, biaya implementasi dan pengelolaan. Implementasi teknologi AI memerlukan investasi finansial yang signifikan, mulai dari perangkat keras dan perangkat lunak hingga pelatihan karyawan. Biaya ini bisa menjadi beban besar bagi perusahaan e-commerce, terutama yang masih dalam tahap pengembangannya. Yang kelima, integrasi dengan sistem yang ada. Integrasi teknologi AI dengan sistem yang sudah ada dalam perusahaan bisa menjadi tantangan tersendiri. Sistem yang sudah ada mungkin tidak dirancang untuk bekerja dengan AI, sehingga diperlukan penyesuaian yang rumit untuk integrasi yang lancar. Yang terakhir, yang keenam, penerimaan dan kepercayaan pengguna. Pengguna mungkin merasa skeptis atau khawatir terhadap penggunaan AI dalam e-commerce, terutama dalam hal privasi dan keamanan data. Mereka juga mungkin mengalami ketidaknyamanan dengan interaksi dengan chatbot atau sistem otomatisasi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun kepercayaan pengguna melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Selanjutnya, pengaruh terhadap pasar dan konsumen. Perkembangan AI dalam e-commerce telah mempengaruhi pasar dan perilaku konsumen di Indonesia, termasuk peningkatan penetrasi e-commerce, perubahan dalam preferensi pembelian, dan pergeseran dalam dinamika persaingan industri. Perkembangan AI dalam e-commerce telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar dan perilaku konsumen di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah peningkatan penetrasi e-commerce, di mana semakin banyak orang beralih ke platform online untuk berbelanja berkat penggunaan teknologi AI yang mempermudah proses pembelian. Selain itu, terjadi perubahan dalam preferensi pembelian di mana konsumen cenderung lebih tertarik pada pengalaman berbelanja yang personal. Selanjutnya, penggunaan AI juga telah menciptakan pergeseran dalam dinamika persaingan industri. Perusahaan e-commerce yang mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi AI yang dengan baik memiliki keunggulan kompetitif dan menawarkan pengalaman belanja yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Hal ini mendorong persaingan antara perusahaan e-commerce untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka guna memenangkan hati konsumen. Secara keseluruhan, perkembangan AI dalam e-commerce telah mengubah
lanskap pasar dan perilaku konsumen di Indonesia mendorong pertumbuhan penetrasi e-commerce, mengubah preferensi pembelian dan menghasilkan dinamika persaingan di pasar. Masuk kepada bagian kolaborasi industri dan pemerintah. Peran kolaborasi antara industri e-commerce, pemerintah, dan lembaga riset dalam memajukan pengembangan dan adopsi teknologi AI di Indonesia, termasuk inisiatif regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem AI. Kolaborasi antara industri e-commerce, pemerintah, dan lembaga riset memiliki peran penting dalam memajukan pengembangan dan adopsi teknologi AI di Indonesia. Dalam kerangka ini, mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapan AI pada e-commerce. Industri e-commerce sebagai pemain utama dalam ekosistem memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan tren pasar, serta menyediakan data yang diperlukan untuk pengembangan teknologi AI. Pemerintahan berperan dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif dan memberikan insentif bagi inovasi AI, termasuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem AI dan melindungi kepentingan konsumen. Sementara lembaga riset berkontribusi dalam mengembangkan teknologi AI yang canggih dan melakukan penelitian untuk memahami dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Melalui kolaborasi ini, terjadi pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang mempercepat inovasi dan adopsi teknologi AI di Indonesia. Inisiatif regulasi dan kebijakan yang disepakati bersama oleh industri, pemerintah, dan lembaga riset juga berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan teknologi AI di sektor e-commerce. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi kunci dan memajukan ekosistem AI di Indonesia. Masuk kepada kelebihan AI pada e-commerce. Pertama, predictive marketing. Predictive marketing atau pemasaran yang diprediksi yang erat kaitannya dengan big data dan machine learning telah menjadi landasan utama dalam strategi pemasaran e-commerce. Dengan memadukan kedua teknologi ini, pelaku industri e-commerce dapat mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber lalu memanfaatkan dengan bantuan kecerdasan buatan untuk membentuk profil pelanggan yang lebih menguntungkan. Para pakar big data percaya bahwa algoritma dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku manusia daripada manusia itu sendiri. Hal ini wajar mengingat keberagaman teknologi AI yang mencakup statistika, machine learning, dan deep learning membantu AI untuk memprediksi pola dengan akurasi yang tinggi. Ketika diterapkan dalam industri pemasaran, teknologi ini mampu meramalkan preferensi pelanggan, pola pembelian dan tren musiman, dan strategi promosi yang paling efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Dengan demikian, predictive marketing memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan e-commerce dalam memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan mereka. Nomor 2, proses penjualan yang efisien. AI telah mengubah lanskap proses penjualan secara drastis dengan memperkenalkan efisiensi baru dalam berbagai aspek. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi pelanggan dengan cepat dan akurat. Melalui integrasi dengan sistem manajemen pelanggan atau CRM, AI memungkinkan menchat online untuk mengelola basis data pelanggan dengan lebih efisien, membantu mereka memahami preferensi dan perilaku pembeli secara lebih mendalam. Selain itu, AI juga memungkinkan otomatisasi data agregasi pembelian, memungkinkan pengelolaan inventaris dan analisis penjualan dengan lebih lancar dan akurat. Hal ini juga berlaku untuk fungsi-fungsi sederhana seperti menggunakan chatbot otomatis untuk membantu pelanggan dalam proses pembelian. Dengan adopsi teknologi AI, penjualan online dapat membebaskan waktu dan sumber daya mereka dari tugas-tugas rutin seperti pengaturan harga atau pelayanan pelanggan yang membutuhkan intervensi manusia. Secara keseluruhan, kehadiran AI telah membuka pintu bagi pendekatan yang lebih cerdas dan modern dalam mengajak pelanggan untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan memanfaatkan kekuatan analisis data dan otomatisasi, penjual dapat merencanakan dan melaksanakan strategi penjualan mereka
dengan lebih efisien, mengoptimalkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan hasil penjualan mereka secara keseluruhan. Masuk kepada yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Salah satu faktor utama dalam mempertahankan pelanggan dalam dunia e-commerce adalah tingkat personalisasi layanan atau produk yang ditawarkan kepada mereka. Dengan menyajikan konten pemasaran dan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasikan, pelaku e-commerce dapat meningkatkan retensi pelanggan dan menciptakan loyalitas yang lebih kuat dari pelanggan. Teknologi AI, terutama melalui deep learning dan model statistik, memberikan kemampuan untuk menganalisis data pelanggan dalam skala besar, termasuk kebiasaan, demografi, dan preferensi mereka. Dengan informasi yang dikumpulkan, pelaku e-commerce dapat membuat iklan yang ditargetkan secara khusus, mengirimkan email langsung yang relevan, memberikan rekomendasi produk yang sesuai, dan bahkan menyesuaikan harga untuk berbagai jenis pelanggan. Selanjutnya, potensi masa depan. Potensi dan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan AI dalam industri e-commerce Indonesia seperti peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk dan layanan baru, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perkembangan AI dalam industri e-commerce Indonesia menjanjikan potensi besar dan berbagai peluang di masa depan. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi operasional, di mana teknologi AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis, mengidentifikasi pola-pola, dan membantu dalam pengelolaan inventaris dan logistik dengan lebih efisien, serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Tidak hanya itu, AI juga membuka pintu bagi pengembangan produk dan layanan baru dengan yang inovatif. Dengan menganalisis data pelanggan secara mendalam, perusahaan e-commerce dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik, sehingga dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, perkembangan AI juga berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi produk, AI dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan e-commerce Indonesia di pasar global, serta membuka peluang untuk meningkatkan ekspor dan pertumbuhan sektor e-commerce secara keseluruhan. Dengan demikian, perkembangan AI dalam industri e-commerce Indonesia tidak hanya menjanjikan peningkatan efisien dan inovasi, tetapi juga berpotensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
This model so they can predict decades into the future. Artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. In the last 0.1% of the entire human history, we invented all technology. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy and society. In 2001 was the first year that humans generated more data in a single year than in the entire history of humanity together. Is this becoming reality? AI itu punya ancaman paling gede untuk masyarakat dunia, khusus untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis dan tidak bisa kreatif. Karena itu dua hal yang nggak bisa diganti sama AI. Sooner or later, mungkin nggak nunggu sampai 10 tahun bahkan ya, cuma beberapa tahun ke depan. Kerjaan-kerjaan yang kecil, yang receh, yang administratif, itu semuanya bakal diganti sama AI. AI itu memaksa kita untuk harus bisa berpikir lebih tinggi lagi. Kalau yang cetek-cetek, misalnya 2 tambah 2, 1 tambah 1, itu diganti sama kalkulator. Tapi kalau ada AI, misalnya cari informasi tentang riset atau jurnal, itu tuh cetek buat AI. Yang kalian harus berpikir lebih tinggi lagi adalah dari jurnal itu apa yang kita bisa lakukan untuk manusia, apa kira-kira bisnis model yang menarik, produk yang kira-kira bisa kita implement. Ini yang dari dulu gue selalu bilang berpikir kritis itu penting banget. Pikirannya bukan linear. Kalau ada pintu kunci, kita nggak fokus dobrak pintu, kita cek di samping jendelanya kebuka atau nggak. Itu namanya lateral thinking. AI is only as good as the input. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa diganti sama AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Intinya yang paling penting, jangan ngerasa satu cara tuh udah cara yang terbaik. Kalau nggak bisa adaptasi, you lose and die. Kesimpulannya, AI telah benar-benar mengubah lanskap e-commerce dengan mengubah cara situs web, memamerkan dan menjual produk dengan memanfaatkan sejumlah besar data yang dihasilkan AI. Bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan data, prediksi tren masa depan secara akurat, dan mengadaptasi strategi pemasaran dan penetapan barang mereka untuk kinerja lebih optimal. Sekian tentang pemaparan kecerdasan buatan. Peranan AI pada e-commerce dari video sebelumnya, teman-teman dapat menyimpulkan bahwa AI memberikan dampak positif pada e-commerce untuk memajukan sistemnya. Meski ada hambatan atau problemnya, AI membawa e-commerce ke proporsi yang lebih maju dan menguntungkan juga bagi e-commerce. Kecerdasan buatan ini menyadarkan kita bahwa sekarang adalah eranya digital, semua serba bisa dan semua serba praktis, tanpa mengeluarkan tenaga atau energi yang banyak dalam diri kita. Semoga teman-teman semua dapat menggunakan AI dengan bijak dan arahan yang positif. Sekian, terima kasih.